Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan tutorial pembuatan atau analisis hidrograf HSS SCS ya. Sebagaimana yang nanti teman-teman ketahui sesuai dengan contoh soal yang ada di materi ya. Berikut beberapa outline video yang akan kami sampaikan ya. Mungkin pertama ada penjelasan soal, kemudian pembuatan tabel perhitungan, kemudian ada input data analisis ya. Terus kemudian ada plotting hidrograf SCS dimensionless ya, atau tidak berdimensi ya, nanti akan kami jelaskan itu maksudnya apa. Kemudian nanti ada analisis hidrograf satuan, terus kemudian ada masuk ke studi kasus ya. Jadi menghitung hidrograf satuan pada jam ke-1 sampai ke-5, terus kemudian kita menghitung hidrograf SCS akibat adanya hujan efektif. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang pertanyaan yang sesuai ada di tugas ya. Jadi yang ditanyakan adalah waktu banjir dan debit maksimum. Nah, inilah nanti akan yang kita cari. Nah, kemudian sebagai tambahan, insya Allah kami jelaskan juga bagaimana sih cara membuat grafik hidrograf dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, berikutnya akan kami jelaskan terkait dengan penjelasan soalnya. Baik, kita lihat soal yang ini ya, contoh soal ya, yang ada di materi yang sudah kita sampaikan. Di sini ada contoh soal terkait dengan hidrograf satuan sintetis menggunakan Soil Conservation Service. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ya, kita menulis parameter yang diketahui dulu ya, seperti ini ya. Contohnya di sini terjadi hujan pada das A dengan luas 3 km persegi ya. Berarti luas dasnya adalah A. Nah, kemudian diketahui kedalaman hujan efektif ya, atau besarnya hujan efektif tersebut sebesar 1,5 cm ya. Kalau biasanya mungkin kita jelaskan satuan hujan adalah milimeter, namun kalau dalam analisis HSS ini curah hujan efektifnya dijadikan centimeter ya. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah yang namanya hujan efektif ya. Jadi hujan efektif itu nanti berbeda dengan hujan yang berdasar dari alat ukur ya. Jadi ada ada metode sendiri untuk mencari hujan efektifnya. Nah, kemudian durasi waktunya adalah 0,15 jam ya. Kemudian waktu konsentrasinya atau TC adalah 1,3 jam. Nah, beberapa parameter yang diketahui ini kita tulis di sini ya. Luas arealnya adalah, luas dasnya adalah 3 km persegi. PE adalah hujan efektif ya, tadi ya, hujan efektif sebesar 1,5. Kemudian delta T adalah 0,15, delta T adalah tadi ya durasi hujan. Kemudian TC-nya atau waktu konsentrasinya adalah 1,3 ya. Lah, parameter yang diketahui ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung ini ya. Time lag, kemudian ini TP, terus kemudian yang paling akhir adalah untuk menghitung besarnya debit banjir hidrograf satuan. Jadi parameter ini adalah untuk menghitung hidrograf satuannya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita disuruh menghitung ya debit puncak hidrograf dan buat grafik hidrograf satuan, nanti akan kita buat. Nah, kemudian kita ditanya nih, berapa sih debit hidrograf satuan pada jam ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti akan kita hitung juga. Kemudian hitung debit maksimum akibat hujan efektif 1,5 cm ya. Ini sudah kita tulis ya, 1,5 ya. Nah, di sini ada tambahan soal lagi ya. Jadi apabila hujan masih turun ya, ternyata hujannya masih turun ya. Jadi ini yang 1,5 cm ini adalah hujan efektif di jam ke-0 ya. Kemudian jam berikutnya ternyata masih hujan lagi nih, berarti masuk ke jam 1 ya. Karena ini jam ke-0, berarti jam ke-1-nya adalah yang mana? Yang ini ya. Jam ke-1-nya adalah sebesar 2 cm. Kemudian masih hujan lagi sebesar 2,5 cm ya, berarti ini adalah yang jam keduanya. Jadi ini adalah durasi hujan per jam. Berapa debit maksimum yang terjadi? Dan nanti akan kita cari per masing-masing nilainya seperti itu. Nah, ini cukup mudah ya di sini ya teman-teman ya, tinggal ini dihitung time lag-nya ya.
rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah seperti ini ya, 0,6 kali TC ya. TC kita diketahui kalau tadi 3 ya, diketahui 1,3, tapi nanti di penyelesaian tugas silahkan dicek kembali TC-nya berapa. Kemudian di sini ketemunya adalah 0,78 jam. Kemudian waktu puncaknya adalah ini ya, menggunakan rumus ini ya. TP sama dengan delta T bagi 2 ya. Delta T-nya adalah 0,15 ya. Ini dalam satuan jam ya. Dalam satuan jam. Nah, kemudian di sini tinggal dihitung aja, ketemunya adalah 0,855 jam seperti itu. Nah, kemudian H puncaknya, kalau ini tadi TP adalah waktu puncak yang dibutuhkan ya. Kemudian di sini H puncaknya berapa? H puncaknya menggunakan rumus ini. Apabila kita menggunakan satuan metrik ya, meter kubik per detik seperti ini, per sentimeter seperti ini, kita ada yang namanya koefisiennya ya. Nah, koefisiennya besarnya berapa? C-nya besarnya adalah 2,08 ya. Jadi 2,08 ini adalah untuk merubah satuan menjadi satuan metrik ya, seperti kita gunakan saat ini. Tinggal ini ya, dimasukkan parameter luasan, kemudian dimasukkan waktu puncaknya. Nah, ketemunya adalah 7,298 meter kubik per detik per sentimeter seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan, didapat debit puncak hidrograf UP atau Qp pada das A adalah sebesar sekian ya. Terjadi pada waktu 0,855 jam. Seperti ini ya. Berarti ini adalah sudah menjawab pertanyaan yang ini ya. Nah, pertanyaan hitung debit puncak hidrograf. Ini maksudnya hidrograf satuan nih maksudnya ya. Hidrograf satuan dan buat grafik hidrograf satuan SCS. Nah, nanti akan kita ini kan. Baik, berarti debit puncak hidrograf satuan sudah terjawab ya. Besarnya adalah 7,298 terjadi pada waktu 0,855 jam. Baik, itu terkait dengan penjelasan soal yang akan kita plot atau kita analisis lebih lanjut terkait dengan hidrograf banjir menggunakan soil conservation ini ya. Soil conservation service seperti itu. Baik, itu adalah untuk tahap video tutorial pertama. Berikutnya akan kita lanjut kembali ke outline video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.